Hai guys, kembali bersama saya Sensun Chandra, founder dan CEO dari Ewan Accessories di Weekly Update Cryptocurrency. Kita akan melihat apa yang sudah terjadi di minggu kemarin dan apa pengaruhnya di minggu ini, yaitu minggu kedua dari bulan Juni ini, oke? Kripto seminggu ini dimulai dengan bullish di tanggal 31 Mei dan 30 Mei, yang dimana bullish tersebut adalah fake bullish atau bullish palsu, yang dimana pada awal minggu kemarin banyak para analisis dan investor memprediksikan bahwa kripto sudah akan berubah menjadi uptrend. Akibatnya banyak orang yang mengalami kerugian selama seminggu ini. Namun bagi kita yang bersabar dan memiliki selektivitas tinggi, kita berhasil menghindari fake bullish tersebut sehingga kita tidak mengalami kerugian. Nah, sekarang ini jika kita lihat bahwasanya bearish pada kripto sudah terjadi selama 2 bulan penuh, yaitu dari bulan April hingga bulan Mei. Nah, pertanyaannya adalah semua investor juga ikut mempertanyakan hal ini. Apakah kondisi kripto saat ini bukan hanya bearish tapi sudah memasuki yang namanya musim winter crypto atau musim dinginnya kripto? Jika di bulan Mei, di weekly update 2 minggu lalu atau 3 minggu lalu, saya sudah sharing kepada Anda bahwa kita memasuki yang namanya bulan bearish. Namun saat ini di video weekly update saat ini, saya ingin menyatakan bahwa benar, sekarang ini kita masuk ke yang namanya musim winter crypto, yang artinya bearish ini akan terus berkelanjutan untuk beberapa minggu atau bulan ke depan. Oke, jadi sekali lagi kita harus bersabar dan memiliki selektivitas yang tinggi. Mungkin banyak orang berpendapat bahwa musim winter ini adalah hal yang buruk bagi mereka, namun buat kita yang bersabar dan memiliki selektivitas tinggi, ini adalah hal yang baik. Oke, jadi bagi Anda yang mengikuti video saya sejak dari 1 atau 2 bulan lalu dan mengikuti apa yang saya saranin, mungkin Anda sekarang sedang happy karena Anda sedang memegang uang dan menunggu event sell off tersebut, betul? Nah, jadi kita tetap bersabar dan tetap memilih koin-koin major yang berkualitas tinggi. Tahun 2021 merupakan tahun yang sangat hot dan sangat berbubble bagi kripto, di mana di tahun 2021 kita bisa melihat koin-koin major dan koin-koin lainnya itu mengalami kenaikan harga sampai mencapai titik tertinggi sepanjang masa mereka. Namun di saat yang bersamaan juga muncul project-project kripto dan blockchain yang tidak berguna, yang bahkan koin-koin meme itu bisa dipump hingga miliaran dolar, dan bubble tersebut itu harus dikeluarkan. Dan dipercaya oleh para ahli bahwa bubble-bubble tersebut, koin-koin meme tersebut yang tidak berguna tersebut akan dikeluarkan pada proses winter kripto saat ini. Para ahli membandingkan crash kripto saat ini dengan crash.com era tahun 2000-an, di mana di saat itu perusahaan-perusahaan .com mulai bermunculan. Ratusan ribuan perusahaan .com mulai bermunculan pada era itu, dan investor begitu bersemangat terhadap perusahaan-perusahaan tersebut sehingga mereka, perusahaan-perusahaan .com tersebut yang menggunakan internet dengan salah, melonjak dengan cepat. Namun akhirnya bubble itu pecah dan hampir semua 90% perusahaan-perusahaan .com yang tidak menggunakan internet dengan benar tersebut hancur menjadi abu. Namun ketika itu perusahaan-perusahaan seperti Amazon, Microsoft, Apple muncul dari abu itu dan mulai membangun ekonomi dengan fundamental mereka dan menciptakan sebuah revolusi bisnis, sebuah keuntungan dan sebuah cara berbisnis menggunakan internet dengan benar. Dan di saat itu harga mereka melonjak dengan tinggi. Jika Anda membeli Amazon pada tahun 2001 ketika crash.com terjadi, harga Amazon cuma 5 US dollar. Dan sekarang jika Anda melihat sudah di atas 2.400 US dollar. Bahkan tahun lalu ketika saham dan kripto sedang hotnya, itu sempat mencapai di atas 4.000 US dollar. Jadi kami percaya bahwasanya peluang seperti itu akan segera muncul di kripto. Kita akan mendapatkan kripto berkualitas tinggi dengan harga yang sangat murah, harga super diskon gitu loh. Jadi
membeli saham Amazon pada tahun 2001 akan menjadi sejarah investasi yang paling mencengangkan, yang paling luar biasa di dalam sejarah kapitalisme. Ibaratnya menjadi salah satu investasi peluang terbaik yang pernah ada dari tahun 2000-an. Oke? Nah, kami percaya bahwa winter crypto kali ini akan sangat menyakitkan, namun hanya untuk jangka pendek, dan kita akan segera rebound mengalami yang namanya bullish yang berjangka panjang. Jadi kita akan mengalami bearish jangka pendek, dan segera kita akan memasuki yang namanya bullish untuk jangka panjang. Nah, diperkirakan bahwa Bitcoin lebih lanjut akan turun ke level 20.000 US dollar, yang dimana altcoin lainnya akan ikut turun bersamanya, namun akan mengalami sakit itu yang lebih dalam lagi, yang lebih besar lagi. Seperti yang saya bilang di video sebelumnya, jika Bitcoin bisa turun 20-30% lagi, maka altcoin lainnya itu bisa lebih banyak lagi dari 20-30% tersebut. Jadi diperkirakan musim dingin kripto ini akan berlanjut hingga akhir 2022 dan awal 2023. Di saat itu, peluang seperti membeli Amazon pada tahun 2001 akan bermunculan dengan sendiri. Jika di video weekly update saya yang sebelumnya saya menyebutkan bahwa bulan 7 akan mulai ada angin segar, namun sepertinya dengan kondisi market seperti sekarang ini yang kita lihat, dan segala sesuatu yang terjadi di dunia saat ini, sepertinya bulan 7 tidak akan menjadi angin segar kita, tapi di awal tahun 2023 atau di akhir tahun 2022. Nah, sampai saat itu kita harus tetap bersabar dan memiliki selektivitas yang tinggi. Oke? Isilah watchlist Anda hanya dengan koin-koin yang memiliki utilitas jelas dan memiliki project berkualitas tinggi. Oke? Dan jika Anda ingin melakukan trading, lakukan trading cepat dengan keuntungan 2-3%, dan harus berani cut loss saat menembus support tertentu. Oke, karena saat ini benar-benar kita memasuki yang namanya musim winter crypto. Jadi sangat berhati-hati dan ambil secukupnya. Oke. Nah, jika kita lihat chart Bitcoin saat ini, saya ulangi bahwa Bitcoin digunakan sebagai indeks atau barometer untuk koin-koin lainnya ya. Bitcoin saat ini terus berkonsolidasi di sekitar 29.000 dan 30.000 US dollar. Jadi besar kemungkinan ini konsolidasi sebelum terjadi breakout atau penurunan yang lebih dalam. Alasannya simple, karena rally tanggal 30-31 Mei adalah rally di mana harga mengalami kenaikan, namun volume transaksinya kecil. Jadi di sana kita bisa melihat bahwasanya investor itu belum banyak yang balik ke sektor kripto ini. Yang ada di dalam itu hanyalah investor retail dan investor hodler Bitcoin, yang dimana hodler ini adalah pemegang Bitcoin, holder Bitcoin yang sudah memegang Bitcoin lama dan dalam kondisi koin mereka dalam keuntungan, posisi cuan gitu loh, ya kan? Sedangkan kita sama-sama tahu yang menggerakkan harga pada kripto atau saham itu adalah investor-investor gede yang biasa kita sebut sebagai paus, baik itu investor institusi maupun investor paus. Oke? Saat ini masih sama dengan minggu-minggu sebelumnya, di mana para investor sedang mengabaikan sektor kripto ini. Mereka lebih berfokus kepada masalah saat ini yang mereka hadapi, yaitu kenaikan suku bunga obligasi, inflasi yang semakin tinggi, resesi, di mana ekonomi Amerika Serikat sedang menuju ke arah resesi, dan juga isu perang yang terjadi. Dan di mana isu perang ini bukan isu perang aja, dan di mana perang ini sudah memberikan dampak yang cukup besar, di mana harga kenaikan pangan naik, harga bensin atau bahan bakar naik. Jadi disinilah investor sedang memfokuskan dana mereka ke masalah tersebut, sehingga sektor kripto diabaikan. Namun kami percaya jika ini semua sudah selesai, maka fase soft problem yang mereka lakukan sekarang, yang dilakukan investor sekarang, akan berubah menjadi fase peningkatan hidup. Di saat itulah kripto itu akan mulai naik kembali, akan rally kembali, karena kripto adalah salah satu revolusi internet dan bisnis yang akan membawa dampak perubahan yang positif bagi kehidupan ekonomi masyarakat. Oke, nah jadi sekarang ini kita bisa melihat bahwasanya kripto memang sedang diabaikan. Tidak heran, bahkan banyak investor yang trader lebih memilih untuk berinvest kepada aset yang resikonya jauh lebih kecil ketimbang saham ataupun kripto. Karena Anda harus tahu, kripto masih baby, dan kripto adalah investasi yang sangat beresiko untuk saat ini. Anda bisa melihat bahwasanya Luna dengan market cap nomor 5 bisa hancur menjadi abu. Oke?
Jadi, jika kita lihat chart Bitcoin, volume transaksi bullish tanggal 30 sampai 31 Mei tidak cukup untuk mengembalikan Bitcoin ke level 40.000 US dollar. Malah sebaliknya, kemungkinan besar akan turun ke level 20.000 US dollar. Dan jika kita lihat di luar daripada chart yang kita lihat ini, minggu ini dipenuhi dengan sentimen-sentimen negatif yang baru. Oke, jadi sebelumnya jika kita sudah memiliki sentimen negatif seperti kenaikan suku bunga obligasi, inflasi, resesi, isu perang, minggu sebelumnya, minggu awal kemarin, kita mendapatkan sentimen negatif yang baru lagi, di mana perusahaan-perusahaan seperti Coinbase dan Gemini itu melakukan PHK terhadap karyawannya. Seperti Coinbase yang mengumumkan akan melakukan PHK dan stop merekrut karyawan baru, serta membatalkan beberapa tawaran jobs yang sudah diberikan kepada mereka. Untuk Gemini sendiri akan memberhentikan 10% dari tenaga kerjanya. Bahkan perusahaan kripto Brazil yang baru melegalkan payment Bitcoin memecat 80 karyawannya. Ditambah investasi perusahaan Ventura Capital A16Z yang terkenal pada perusahaan-perusahaan blockchain dan koin turun 40% pada bulan lalu. Juga sentimen negatif datang dari regulasi terkait kripto yang sekarang lagi memanas karena efek daripada USD Luna. Nah, jadi saat ini juga dari apa yang terjadi di bulan lalu, 26 para ahli teknologi di Amerika Serikat menentang keberadaan kripto dengan mengirimkan surat ke Kongres Amerika Serikat terkait berbahayanya kripto bagi ekonomi Amerika Serikat. Oke, ditambah lagi saat ini sedang marak yang namanya bug pada produk Microsoft. Jadi di video sebelumnya saya sudah bahas bug pada produk Microsoft ini bisa mengkuras kripto yang ada di laptop kita atau di komputer kita. Dan ini menambah statement pada 26 para ahli teknologi tersebut bahwasanya memang kripto ini berbahaya. Bahkan berbahaya bagi ekonomi Amerika Serikat. Jadi asumsinya adalah yang pertama, kita sedang berada pada musim winternya kripto. Yang kedua, musim winter kripto ini akan lebih ringan dan berlalu lebih cepat daripada musim kripto sebelumnya. Dan yang ketiga, diprediksi Bitcoin dan altcoin akan terus mengalami penurunan untuk jangka pendek. Dan yang keempat, dalam 12 bulan ke depan, peluang investasi seperti Amazon tahun 2001 akan muncul di kripto, tapi tidak sekarang. Oke? Dan yang kelima, bersabar dan memiliki selektivitas yang tinggi hanya pada koin-koin major yang memiliki utilitas jelas dan memiliki proyek yang berkualitas tinggi akan membawa kita menang dan mendapatkan keuntungan banyak saat rebound itu datang. Jadi di minggu yang baru ini, di minggu kedua di bulan Juni ini, jangan melakukan investasi. Trading boleh, oke? Lakukan trading dengan cepat, hanya 2-3% kalau bisa. Jangan lakukan trading itu hanya 24 jam. Jadi dalam 24 jam itu sudah harus ada keputusan untuk mengambil take profit atau mengambil cut loss, oke? Di luar itu jangan investasi dulu, apalagi itu jangka panjang karena belum waktunya, oke? Dan seperti yang saya lakukan sekarang, saya sedang memegang cash untuk siap-siap membeli kripto-kripto berkualitas tinggi di saat event sell off, yaitu di saat penurunan yang dalam tersebut. Nah, jadi saya harap Anda juga bisa bersabar dan menunggu event sell off itu supaya kita bisa mendapatkan keuntungan yang besar seperti pada tahun 2001 di Amazon.com, oke? Nah, sekarang saya ingin share kepada Anda project kripto minggu ini yang para ahli kategorikan sebagai the best of the best coin, oke? Nah, yang pertama kita ada Cosmos atau Atom. Atom mengumumkan integrasi beta dengan Grab protokol GRT. Makanya kemarin GRT naik lumayan tinggi ya. Pertama kali diumumkan pada November tahun lalu, dan integrasi beta layanan The Grab dan Cosmos Hub ini telah hadir. Oke, dan yang kedua kita ada Helium HNT. Mitra baru mulai menggunakan Helium, yaitu apa? Embreed Works bergabung dengan jaringan mitra Helium untuk membantu mengembangkan solusi pelacakan truk makanan dan banyak lagi. Perusahaan juga bekerja dengan Lockheed Martin, yaitu yang bergerak di bidang pertahanan, Fresenius, dan lainnya. Oke, jadi Helium ini memiliki proyek-proyek yang berkualitas tinggi karena juga kerjasamanya sudah dengan perusahaan-perusahaan level dunia ya. Dan yang ketiga kita ada Polygon Matic. Jadi Polygon Matic ini akan memberikan daya pada platform mobil yang terhubung dengan DIMO.
DeMo memungkinkan individu dan pengembang untuk mengumpulkan dan memanfaatkan data yang biasanya eksklusif untuk perusahaan otomotif. Alternatifnya, pendekatan milik pengguna ini sudah berlangsung dan DeMo telah menjual sekitar 4.000 dongle perangkat keras untuk menambang data kendaraan bagi pengembang. Tim DeMo juga berencana untuk meluncurkan tokennya sendiri di Polygon di masa mendatang. Jadi Polygon Matic ini sangat bagus karena dia termasuk crypto major yang menyediakan jaringan dia sendiri, di mana orang bisa melakukan transaksi melalui jaringannya Matic. Oke? Dan Matic juga adalah salah satu crypto metaverse yang the best of the best. Dan yang keempat kita ada Solana. Solana turun lagi. Jaringan Solana sering gagal karena shutdown lebih sering daripada blockchain lainnya. Dan berhasil mengalahkan dirinya sendiri dengan beberapa jam waktu henti. Oke, jadi sempat kemarin, minggu lalu, Solana sempat shutdown lagi karena aktivitas bug yang terjadi. Tentunya ini bukan kabar baik. Namun satu-satunya hikmah di sini adalah bahwa pasar yang lebih luas juga sedang tertekan. Artinya market juga sedang tertekan. Market juga sedang down gitu loh. Dan meskipun mudah untuk menendang Solana saat sedang down, jaringan pada umumnya sedang berjuang saat ini, melakukan mitigasi, ya. Dan pada akhirnya yang paling penting adalah bagaimana jaringan berjalan setelah adopsi yang lebih besar terjadi. Kita masih di awal, kripto masih baby, dan Solana kemungkinan besar masih punya waktu untuk beraksi bersama uptrend dan rebound yang akan datang. Terkadang lebih baik gagal dan cepat di awal daripada gagal di pertengahan jalan atau di akhir. Ya, jadi Solana masih dalam kategori the best of the best coin, sama seperti koin yang sebelumnya baru disebutkan. Dan yang kelima, kita ada XLM Stellar. MoneyGram berusaha memperluas layanan pengiriman uangnya menggunakan Stellar. Blockchain Stellar akan memungkinkan pengiriman uang dalam bentuk stablecoin dengan sangat cepat dan murah dimanapun di dunia ini. Platform ini berencana untuk menggunakan stablecoin USDC Circle di jaringan Stellar. Jadi MoneyGram akan segera menggunakan jaringan Stellar untuk sistem mereka dalam mengirimkan uang. Ya, karena Anda harus tahu MoneyGram ini adalah sebuah perusahaan pengiriman uang yang sangat besar di Amerika Serikat. Dan bahkan banyak pekerja-pekerja dari luar negeri yang artinya mereka merantau di Amerika Serikat menggunakan MoneyGram untuk mengirimkan uang kepada keluarga mereka di rumah atau di kampung halaman mereka. Oke, yang keenam kita ada Tezos atau XTZ. Nah, XTZ melihat penjualan NFT terbesarnya dan proyek Plenty meluncurkan jembatan Tezos Ethereum. XCOPY adalah legenda NFT, tetapi sampai sekarang mereka telah membuat gelombang di Ethereum. NFT berjudul Richback dijual seharga 82.500 XTZ yang menghasilkan sekitar 160.658 US dollar. Jembatan Tezos Ethereum yang baru saja diluncurkan oleh Plenty akan memungkinkan pertukaran berbagai aset di Tezos dengan aset yang setara di Polygon. Di antara token yang saat ini didukung adalah USDC, DAI, dan USDT. Oke, jadi guys, masukkan 6 coin list ini ke dalam watchlist Anda, ya. Dan juga ingat, bersabar dan memiliki aktivitas yang tinggi adalah cara Anda untuk menang di musim winter crypto saat ini. Dan saat ini belum cocok untuk beli crypto sebagai investasi jangka panjang. Tapi untuk trading cepat itu masih oke, ya. Jadi ingat ambil secukupnya 2-3% atau tentukan di resistance yang di bawah resistance sebelumnya. Ya, jadi artinya sekarang ini lagi downtrend, jadi jangan menentukan harga jual itu di atas resistance yang sebelumnya karena sekarang grafik terus menuju ke bawah. Oke. Jadi itu aja yang saya ingin sharing kepada Anda. Semoga bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa sharing ke teman-teman Anda supaya mereka juga bisa menghindari kerugian pada musim winter crypto ini. Juga subscribe, like, comment, dan share, serta bunyikan lonceng supaya ketika saya upload video baru mengenai informasi penting tentang crypto, koin-koin yang harus Anda hindari, koin-koin yang harus masuk ke dalam watchlist Anda, juga signal buy dan signal sell Anda tidak ketinggalan. Oke? Terima kasih, salam sukses Indonesiaku.